Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di hari Minggu ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian bunyinya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Salam, horas untuk kita semua. Ada syair buku Ende mengatakan demikian. Saleleng Yesus ke nama donganiau maporus holso ki sai di ibanau. Ya benar saudara-saudaraku, setiap orang yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluh kesahnya, kekhawatirannya, ketakutannya, kegelisahannya pasti akan berlalu. Karena apa? Saleleng Yesus ki na mandonganiau. Mapurus sudi nasa holsolta. Semua itu akan berlalu. Karena apa? Tuhan sudah menjanjikan kehidupan. Dan itulah tema di minggu ini, topik minggu. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi setiap orang yang mendengarkan Tuhan, artinya mau menuruti firman-Nya, mau bersama dengan Dia, maka dia akan hidup. Makanya ajakan di dalam kitab Yesaya ini, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini adalah bahasa gambaran bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita keselamatan secara cuma-cuma, memberikan berkat berlimpah kepada kita. Kita tidak pernah membeli berkat dari Tuhan, tidak pernah. Ayo, siapa dari antara kita berani? Pak Pendeta, saya kemarin baru membeli berkat dari Tuhan, sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian juta, dan yang lain. Ada? Tidak ada. Tuhan memberikan gratis kepada kita nafas kehidupan. Tuhan memberikan gratis kepada kita kehidupan ini. Dan Tuhan memberikan kepada kita gratis kekuatan. Sehingga kita melalui kekuatan yang diberikan kepada kita, kita pakai itu untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Dan disinilah Tuhan itu sangat luar biasanya memberkati kita. Karena Dia sudah menjanjikan itu. Banyak kehausan kita di dunia ini. Kita mungkin haus
akan pekerjaan, haus akan berkat-berkat yang berlimpah dan yang lain-lain. Tetapi Nabi Yesaya mengajak umat Israel dan juga mengajak kita sekalian supaya kita datang kepada Dia, dan Dialah air kehidupan bagi kita yang memberikan kelegaan, yang memberikan kepada kita sukacita yang berlimpah dan juga berkat-berkat yang lain. Oleh karena itu, nats ini mengingatkan kita supaya kita jangan mengandalkan diri sendiri. Di ayat 2, mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Apa yang mau dikatakan di sini? Seringkali kita menyia-nyiakan kehidupan ini. Seringkali kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi kalau kita pakai untuk hal-hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan firman-Nya, dan untuk selalu tetap setia kepada Dia. Nah, disinilah kehidupan kekristenan kita ini menjadi hidup dan terus menerus kita ini diberkati oleh Tuhan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi orang yang selalu tetap mengikut Tuhan, mengikut Allah di dalam Yesus Kristus, dia akan hidup. Dia tidak akan pernah dia tidak akan pernah jatuh ke dalam maut, ke dalam jurang kematian, tidak. Tetapi dia akan hidup dan dia akan selalu tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Karena ini adalah janji yang pasti digenapi dan pasti dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu sekali berjanji pasti akan ditepati. Aminkan dulu kekuatan. Amin. Oleh karena itu jangan pernah kita ragu-ragu dalam mengikut Tuhan. Sama seperti buku Ende tadi. Saleleng Yesus ki nama dongania ma purus holso ki saya di ibana au. Itulah yang menjadi komitmen kita. Jangan pernah kita melupakan itu. Ya, saleleng Yesus ki nama dongania. Berarti kalau bukan Yesus yang menyertai kita, kalau bukan Yesus yang bersama dengan kita, maka kita akan selalu tetap mengeluh, selalu tetap merasa kesakitan, selalu merasa tetap tertekan, selalu merasa mempunyai beban yang berat dan yang lain-lain. Nah, itulah orang-orang yang tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu sebenarnya harus kita hayati. Syair dari buku Ende kita itu sangat luar biasa. Saleleng Yesus ki nama dongania. Ya, saliling sepanjang kehidupan kita, kalau Tuhan bersama dengan kita dan kita jadikan Dia sebagai Tuhan, sahabat, dan juga teman kita dimanapun kita setiap hari, pagi, siang, sore, malam, hari, maka disitulah kita akan diberikan kelegaan. Dan semua holso-holso itu adalah keluh kesah, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, ketidakpastian itu dalam arti holso-holso itu ya, banyak itu yang membuat kita perjalanan kehidupan kita ini terseok-seok. Dan disinilah kita menyadari, saudaraku, kekuatan kita hanya kita peroleh dari Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita dikuatkan kembali. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kalau kita sakit, Dia akan memberi kesehatan, kesembuhan. Kalau kita lemah, tidak mampu lagi berjalan, Dia topang kehidupan kita. Itulah baiknya Tuhan Yesus itu. Dengan kuasa Roh Kudus, Dia selalu tetap bersama dengan kita. Dan melalui kuasa Roh Kudus, Dia membimbing, Dia menuntun perjalanan kehidupan kita. Maka marilah kita sendengkan telinga kita dan datang kepada Dia dan mendengarkan Dia supaya kita hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Apa janji Tuhan? Yaitu Dia akan mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan itu sudah nyata. Yesus datang ke dunia ini, Dia mengorbankan dirinya, Dia disalibkan, Dia mati, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Ya, Dia bangkit. Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan iblis, Dia mengalahkan dosa. Sehingga kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita. Nah, kalau Yesus sudah bangkit, Dia sudah menang, maka kita juga akan menang, para pengikut Yesus. Persoalannya adalah bahwa kita sendiri yang merasa diri kita berjalan sendirian di dunia ini. Tidak, Tuhan yang menciptakan saudara, menciptakan saya, menciptakan kita. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kita, itu tidak mungkin. Sama seperti orang tua yang memiliki anak, tidak mungkin dia membiarkan anaknya. Dia pasti akan
memelihara, membesarkan, menjagai anak-anak. Jadi demikian juga lah Tuhan itu kepada kita. Makanya kita diajak, ayo hai semua orang yang haus, kata Yesaya. Kita haus dalam perjalanan kehidupan kita ini. Banyak kehausan kita di dunia ini. Tapi datanglah, Yesus itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Air itu adalah kehidupan, kehidupan. Yesus itu yang memberikan kepada kita kelegaan dan memuaskan dahaga-dahaga kita, sehingga apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita harapkan dalam perjalanan kehidupan ini di dunia ini, pasti Tuhan akan berikan kalau kita selalu tetap konsisten dengan buku Ende itu tadi, saliling Yesus ki namandongannya mapurus holsoki sai di ibana au. Jadi marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Jangan pernah ragu atas penyertaan Tuhan Yesus. Jangan pernah malas mengikut Tuhan Yesus. Jangan tutup telingamu mendengarkan firman Tuhan, karena masih banyak dari antara kita ini, dari umat Allah, merasa dirinya mungkin dia berpikir bahwa hanya karena kekuatannya lah maka dia bisa hidup. Tidak. Jangan malas mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita diajak terus. Jangan nanti suatu saat kita menyesal, penyesalan selalu datang terlambat. Jangan nanti ketika kita sudah sakit parah, atau tiba-tiba Tuhan menghentikan langkah kita sejenak, kita tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kita menyesal. Jangan. Jadi mumpung masih diberikan Tuhan kesempatan kepada kita, berilah waktumu, berilah dirimu kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tidak lama-lama kok, hanya beberapa menit. Tuhan tidak meminta kita berjam-jam, tidak. Tetapi marilah kita dahulukan mencari kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Itu janji Tuhan kepada kita pasti. Dan itu janji Tuhan itu selalu nyata di dalam perjalanan kehidupan kita. Marilah kita menjalani hari-hari kita dengan baik. Dan mari kita renungkan firman Tuhan ini, menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dan selalu tetap bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami datang yang haus, yang selalu tetap menghendaki, menginginkan berkat-Mu yang berlimpah. Tuhan, Kau sudah menjanjikan kehidupan kepada setiap orang mendengarkan, yang menaati, dan yang setia mengikuti Engkau. Biarlah kami juga dengan tuntunan Roh Kudus setia mengikuti Yesus dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, khususnya untuk jemaat-Mu yang Tuhan kasihi, yang Tuhan tebus karena kasih setia-Mu. Kiranya Kau menyertainya. Besok dan 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada kami melangkah, menjalani hari-hari kami, aktivitas kami, pekerjaan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Untuk aktivitas di hari Minggu ini, Tuhan beri berkat yang berlimpah, pertolongan, pelihara kehidupan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami bersandar. Begitu juga saudara kami yang sakit, biarlah juga mereka Tuhan memandang ke atas, melihat ke atas. Mereka haus akan kesembuhan. Berikanlah itu Tuhan, dan juga kesehatan kepada yang berbeban berat, yang ada pergumulan, yang ada masalah. Mereka haus untuk keluar dari masalahnya. Berikanlah itu Tuhan, supaya mereka bisa merasakan tangan Yesus yang penuh kasih untuk bisa senantiasa menolong, menyelamatkan kami dari berbagai pergumulan. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Kau berkenan dan bermurah hati mendengarkan doa kami ini. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku firman Tuhan di hari Minggu ini yang mengingatkan kita supaya kita selalu tetap mendengarkan Dia, supaya kita hidup. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Besok dan 1 minggu ke depan kita selalu tetap yakin
bahwa Tuhan selalu tetap menyertai kita. Syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.